Nah, pemirsa, ada klaster-klaster yang muncul di akhir tahun ini. Salah satunya adalah klaster sekolah. Tadi di mana saat PTM dilakukan, siswa ada yang terpapar COVID-19. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah di jelang libur akhir tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Tri Yunis Miko. Selamat siang, Pak Miko. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Pak Miko, baru saja ini ditemukan ada beberapa klaster COVID-19 di beberapa sekolah di Yogyakarta. Ini apakah memang karena aturan sudah semakin dilonggarkan atau memang karena siswa mungkin yang masih umur remaja sehingga tidak begitu ketat untuk menerapkan protokol kesehatan, Pak? Ya, saya melihat pembukaan PTM di sekolah itu tidak hati-hati. Kalau hati-hati, kita akan tahu jumlah siswa baik SD, SMP, SMA yang telah terinfeksi dan yang harusnya masuk adalah siswa yang telah terinfeksi dan itu berarti siswa yang masuk adalah siswa yang tidak berisiko lagi kalau terkena COVID. Harusnya begitu. Karena tidak begitu, semuanya masuk, asal diizinkan dengan orang tuanya, kemudian nggak tahu ada yang sudah infeksi atau yang belum infeksi, yang belum infeksi amat berisiko terkena infeksi. Begitu, Mas. Baik, artinya aturan ini harus ditinjau kembali. Nah, lantas baiknya apa dasarnya untuk melakukan atau meninjau kembali aturan? Apakah PPKM level di daerah ini juga menjadi pertimbangan atau apa, Pak Miko? Ya, jadi sebenarnya ada dua tipe pertimbangan. Satu adalah pertimbangan prevalensi atau orang yang telah terinfeksi di wilayah itu dari survei maupun dari surveillance. Kalau dari surveillance kita pakai PPKM berlevel, level 1, level 2. Jadi kayaknya level 2 itu sama dengan transmisinya 20 sampai 50 per 100.000 populasi. Jadi itu menurut saya masih berisiko ya kalau PTM dilaksanakan. Kemudian level 3 itu 50 sampai 100 per 100.000 populasi. Jadi itu prevalennya 1/1000 begitu. Kalau yang 20 sampai 50 atau yang level 2 prevalennya adalah 1/2/1000. Baik. Jadi menurut saya harusnya mau level berapapun PPKM level 1, 2, 3, 4, 5 semuanya harus dengan survei di mana orang yang terinfeksi atau ditanyakan apakah si anak telah terinfeksi atau sakit baru boleh masuk ke sekolah begitu. Baik, Pak Miko, ini baru tatap muka saja tapi sudah banyak klaster baru khususnya yang kena pada siswa. Nah, lalu bagaimana ini pemerintah untuk menanggapi libur akhir tahun baru nanti, Natal dan Tahun Baru? Apa yang harus kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah agar tidak terjadi klaster-klaster baru seperti ini? Ya, jadi pertama sekolah atau Diknas atau Dikbud, saya nggak tahu Diknas ya sekarang, Menteri Pendidikan dan Nasional dan Riset Teknologi harus melakukan survei. Tidak mau tidak bisa tidak gitu. Sebagai tanggung jawab pemerintah, dia harus melaksanakan survei di antara anak sekolah dan biayanya murah begitu. Kenapa tidak dilakukan begitu? Kemudian setelah survei itu kemudian baru diambil kebijakan. Sayangnya kebijakan yang kemarin itu diambil sebelum survei. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah daerah selanjutnya tidak nyata-nyata ya konten promo begitu. Semuanya masuk, semuanya boleh asal sekolah mengizinkan atau orang tua mengizinkan. Baik. Kemudian ya saya lihat di daerah di Kutoarjo aja minta ampun Mas. Saya minta ampun lah. Jadi Baik. banyak orang yang masuk sekolah, keluar sekolah tidak pakai masker gitu. Baik, terima kasih Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Kita harapkan semoga klaster dari pembelajaran tatap muka ini bisa pelajaran bagi kepala daerah sehingga nanti aturan untuk akhir tahun baru, Natal dan Tahun Baru, liburannya ini bisa dipersempit dan juga warganya diimbau untuk di rumah saja. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami.